Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivar Leonardo dari 12 Akuntansi 1 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.2 menganalisis dan melakukan pencatatan transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Dengan indikator atau poin yang pertama, 3.2.1 menjelaskan transaksi akuntansi kewajiban satuan kerja atau Satker. Indikator atau poin yang kedua, 3.2.2 menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Kita akan masuk ke materi pertama atau poin pertama, yaitu 3.2.1 menjelaskan transaksi akuntansi kewajiban Satker. Yang pertama, pengetahuan umumnya. Yang kedua, klasifikasi kewajibannya. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran kewajiban. Pertama, pengetahuan umum akuntansi kewajiban satuan kerja. Akuntansi kewajiban satuan kerja diatur oleh pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang kedua, kita masuk ke klasifikasi kewajiban akuntansi kewajiban satuan kerja. Kewajiban berdasarkan sumber pinjamannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pinjaman dalam negeri, yaitu setiap pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Yang kedua, pinjaman luar negeri, yaitu salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Kewajiban berdasarkan jatuh temponya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban jangka pendek. Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, seperti utang transfer Pemda, utang pegawai, utang bunga, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Di sini, saya menyediakan bahkan akun pembagian kewajiban. Pertama, kewajiban jangka pendek dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, dan itu yang berwenang adalah SKPD. Sedangkan kewajiban jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
itu yang berwenangnya yaitu PPKD. Sistem akuntansi kewajiban di SKPD. Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, khususnya utang jangka pendek, yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas PPTK, PPK SKPD, dan PPKD. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain, yang pertama, Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kedua, Nota Pesanan. 3, Berita Acara Serah Terima. 4, Kwitansi. 5, Surat Perjanjian Kerja. 6, SP2D UP GUTU. 7, SP2D LS. 8, Surat Pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap laporan keuangan SKPD. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Jurnal Standar Sistem Akuntansi Kewajiban di SKPD. Ketika SKPD melakukan suatu transaksi, pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK SKPD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan atau pembelian barang atau jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, pendekatan beban, dan kedua, pendekatan aset. A. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan atau pembelian alat tulis kantor yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. Pertama, jika kita menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal EO atau neracanya, beban alat tulis kantor di debit pada utang belanja bahan pakai habis di kredit, dan jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya, persediaan alat tulis kantor di debit pada utang belanja bahan pakai habis di kredit. B. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP atau GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya, utang belanja bahan pakai habis di debit pada kas di bendahara pengeluaran di kredit. Sedangkan jurnal LRA-nya, belanja alat tulis kantor di debit pada perubahan saldo di kredit. C. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya, utang belanja bahan pakai habis di debit pada RK PPKD di kredit. Sedangkan jurnal LRA-nya, belanja alat tulis kantor di debit pada perubahan saldo di kredit. Catatan, pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau dana untuk menyelesaikan atau membayar utang. Sistem akuntansi kewajiban di PPKD. Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan
reklasifikasi utang yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Akuntansi kewajiban dan 2. Akuntansi pembiayaan. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas fungsi akuntansi PPKD, BUD, dan PPKD. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain: A. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. B. Surat Perjanjian Utang. C. Nota Kredit. D. SP2D LS. Jurnal Standar Sistem Akuntansi Kewajiban di PPKD. Yang pertama, transaksi saat penerimaan pembiayaan dengan jurnal LO atau neracanya, kas di kas daerah di debit, pada kewajiban jangka panjang di kredit. Jurnal LRA-nya, perubahan saldi debit pada penerimaan pembiayaan di kredit. Yang kedua, transaksi saat pembayaran bunga kewajiban dengan jurnal LO atau neracanya, beban bunga di debit pada kas di kas daerah di kredit, dan jurnal LRA-nya yaitu bunga utang di debit dan perubahan sal di kredit. Yang ketiga, transaksi saat pelunasan kewajiban dengan jurnal LO atau neracanya, kewajiban jangka panjang di debit pada kas di kas daerah di kredit. Jurnal LRA-nya yaitu pengeluaran pembiayaan di debit, perubahan sal di kredit. Yang keempat, transaksi saat reklasifikasi dengan jurnal kewajiban jangka panjang di debit pada bagian lancar kewajiban jangka panjang di kredit. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pinjaman pemerintah daerah. Pinjaman pemerintah daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber pinjaman daerah. Yang kedua, prinsip dasar pinjaman daerah. Yang ketiga, jangka waktu pinjaman. Sumber pinjaman daerah dibagi menjadi 4 sumber, yaitu yang pertama, pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan atau penerusan pinjaman dalam negeri. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Yang keempat, masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Prinsip dasar pinjaman daerah. Prinsip dasar pinjaman daerah yaitu seluruh pinjaman daerah yang memang diluruskan dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Jangka waktu pinjaman dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pinjaman jangka pendek yang jangka waktunya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, pinjaman jangka menengah yang jangka waktunya lebih lama dari pinjaman jangka pendek dan lebih singkat dari pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengakuan dan pengukuran kewajiban, akuntansi kewajiban satuan kerja. Kewajiban diakui menurut peraturan pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, PSAP 09, kewajiban diakui pada saat
Pertama, dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah. Kedua, dana dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diakui berdasarkan sifat kejadiannya. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi. Pertama, dengan pertukaran. Kedua, tanpa pertukaran. Ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Pengukuran kewajiban. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kita masuk ke 3.2.2, menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Kewajiban daerah meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa. Kewajiban daerah muncul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan pengucapan yang kurang jelas, dan kesalahan-kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih.